tanah. Ya. Biodata tanah sih ya udah lahir sampai gede seperti ini 23 tahun. Ya. Lahir di di Tangerang situ dekat rumah, di rumah sakit, sampai anak mulai gede belajar TK. Sempat belajar TK itu waktu itu Umi taruh kita belajar TK. Jadi Abah tuh sama Umi kalau masalah pendidikan ilmu umum gitu, pendidikan umum itu Umi yang ngatur ajarin. Tapi kalau pendidikan agama itu Abah yang ngatur urusannya Abah. Nah jadi dulu kita masih kecil belajar TK seminggu. TK itu seminggu dong. Karena sebenarnya apa? Jadi kita dulu Umi ngajarin tuh kalau ngomong hal-hal yang kurang baik nyebutnya dengan kata yang paling bagus lah. Kayak kita kalau ngomong kemaluan bilangnya aurat. Nah kita belajar TK baru belajar seminggu ngomongnya udah berubah. Yang mestinya aurat ini bahasanya berubah jadi bahasa gaul, bahasa orang-orang TK. Akhirnya kata Umi, kalau gini mending berhenti. Karena percuma kita udah didik dari kecil susah-susah, kita taruh di TK sama anak orang dirusak. Semua yang kita ini yang ada rusak. Akhirnya udah berhenti TK, dan Masya Allah nggak lama kita di pondok bikin TK sendiri. Abah, Umi, jadi ada yang ngajarnya, ada diaturin siapa yang ngajar, bikin TK sendiri. Kita aja waktu itu zamannya Ana tuh waktu itu Ana sama sama misanan sepupu tuh kita kan kayak ibaratnya kerasa kayak satu generasi. Walaupun beda tingkatan, kayak dari generasi ini Ana yang tingkatan pertama, ada tingkatan kedua, ketiga, keempat, nah kayak gitu. Itu kita gede bareng-bareng di satu tempat belajarnya. Terus Ana ingat kalau kita pengen belajar, sebelum belajar tuh ada kayak pembukaan. Ini dulu baris dulu. Ntar ada yang baca Quran, ada yang disuruh baca hadis. Jadi sekarang fulan waktunya ente baca hadis. Ntar bacain hadis Nabi dari Mukhtar Hadis. Ayo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari. Ini rawahunya juga disebutin rawahu Muslim. Semua hadis kita baca itu kita masih kecil. Belajar TK. Terus pas SD juga nggak sekolah umum. Karena itu tadi, karena pergaulan. Jadi sekolahnya homeschooling gitu. Ana ingat waktu itu SD yang kelas 3, 4 kayak homeschooling, tapi bukan gurunya yang datang, kita ke tempat gurunya khusus kayak kursus. Belajar yang penting-penting, matematika, bahasa Inggris, sama apalagi IPA, IPS juga ada kayaknya tuh. Terus sampai kelas 4 SD gitu kita yang ke tempat gurunya berhenti, ada guru yang datang. Guru yang datang ke kita waktu itu, datang ke pondok, belajar sama ini guru sampai selesai SD. Habis itu langsung kita ngambil ijazah. Paket tuh kan ada paket. Paket A, B, C, D. Ngambil paket, ijazah, dapat ijazah di umur 10 tahun. Karena umur 10 tahun. Iya, ijazah umur 10 tahun. Karena belajarnya kan cepet. Privat. Jadi cepet. Kita belajarnya cepet. Langsung naik. Langsung ngambil ijazah umur 10 tahun. Dapat ijazah. Terus lanjut belajar SMP-nya dia. SMP sama ini guru. Terus nggak lama gurunya pergi ke Tarim deh. Perempuan gurunya. Perempuan istrinya Pak Adam. Istri Pak Adam. Istri Pak Adam guru itu. Habis itu setelah itu tetap kita tapi belajar belajar ininya lah, belajar kayak belajar kayak yang sekolah, yang kayak orang pelajaran di sekolah tuh dari situ. Terus kalau yang belajar agamanya, kita juga ada belajar pagi tuh subuh dulu sama Abang ngajar santri, kita juga ikut. Sempat Abang ngajar kitab dari kitab Zakhirah, Risalah, Safinah. Terus hadisnya juga Mukhtar Hadis. Terus Arba'in Nawawiyah kalau nggak salah. Ana lupa. Tasawufnya apa? Akhlaknya apa? Tasawuf. Bidayatul Hidayah. Kita pernah belajar sama Abah, itu kita doang. Cucu-cucunya anak punya jadati. Jadi anak sama misan-misanan sama sepupu kita duduk semua Abah yang ngajarin. Jam berapa tuh? Bidayatul Hidayah. Waktu itu siang, tapi itu seingat anak nggak lama. Karena kita masih kecil, jadi lupa apa yang kita catat. Wallah alam. Pokoknya kita duduk belajar di tempat di Fakriyah namanya Barzakh. Duduk di situ belajar kitab Bidayatul Hidayah. Itu tasawufnya. Terus kalau sore juga suka roha. Kalau sore itu Abah juga suka roha. Nah ini roha keren, yang uniknya itu jadi kita kadang anak masih kecil, anak nggak dengerin roha. Anak main di sekitar pondok. Tapi biasanya sebelum nungguin Abah roha itu, jadi santri setelah sholat asar, setelah baca azkar, itu Abah belum keluar. Mereka nungguin Abah suruh kasih baca gosida dipilih. Baca gosida ini, baca gosida Imam Haddad. Jadi anak dengar. Sampai akhirnya hafal beberapa gosida. Anak pas ini, oh iya kok hafal ya? Gara-gara apa? Gara-gara dengar.
Sering dengar. Sering dengar. Khudh ma safa wa da'il qadar wa kiril umura ilal qadar mahma ghulibta kama amar hadil wara khairil bashar innal umura jarabiha galamun 'alal lawhil aghar fi sabil. Itu terus gosida apa lagi? Layak turhamuk magudiriakun. Sebelum tarim itu hafal beberapa gosida. Terus apa lagi? Ada beberapa gosida, banyak gosida yang kita hafal karena sering dengar. Dibacainnya karena pakai nada. Khudh ma safa wa da'il qadar. Jadi suka sama gosida. Terus ntar kadang juga hadir roha. Terus maghrib, isya tuh maghrib dulu pas awal anak masih kecil kita belum belajar maghrib. Tapi anak suka hadir, abang ngajar ada halago yang kelas tinggi. Tapi ya nggak paham apa-apa, cuma duduk doang. Nah lupa abang ngomong apa yang kita ingat, cuma duduk sambil abang. Ntar kadang-kadang main masih kecil. Pas udah mulai agak gedean, itu baru kita baca Quran, ngafal Quran. Disuruh ngafal, setor, tasmi. Sampai umur sekitar 11 atau 12 tahun ada datang namanya Syekh Faisal. Belajar baca Quran sama Syekh Faisal An-Najjar. Syekh Faisal belajar baca Quran juga. Gitu. Terus antum berarti Terus umur 15 tahun ketarim. 15 tahun. Umur 15 tahun. 2015 berarti ya? 2016. 16. Karena lahir tahun 2016. Antum barengan bertiga bukan? Bertiga, Ana, Salim, Akhi, sama Habsi. Oh iya. Bareng sama Habib Ja'far waktu itu. Ja'far, Pak? Sama Habib Ja'far Al-Atos, bareng sama Amir Ridwan. Syekh Ridwan Al-Amali. Sama Ustadz Ubed juga? Iya, sama Ustadz Ubed, ente punya mertua. Iya, tapi kita belum kenal waktu itu, Beb. Belum kenal? Belum kenal. Oh, berarti anak kenal sebelum ente tuh. Iya. Jalan bareng tuh sih. Dari Oman, dari sini ke kemana? Ke Doha dulu kalau nggak salah. Dari Doha ke Solalah, dari Solalah ke Solalah ini kan di Oman ke Tarim. Itu naik bus, naik mobil capek banget tuh di jalan. Lebih dari 10 jam. Setelah peperangan itu kan? Setelah ada peperangan. Setelah perang udah selesai deh. Tahun 2016. Dan Ana inget pas awal masuk 2016 itu malam Jumat dan malam tahun baru. Malam tahun baru 2016. Jadi ngitungnya gampang. Nah, masuk Tarim malam tahun baru 2016. Kita datang kok nggak ada ini kembang api, kan biasanya orang Happy New Year lah ada kembang api, ini kagak ada. Ya udah begitu. Akhirnya dari situ baru deh mulai belajar di Tarim. Belajar di Tarim selama 7 tahun setengah. Sekitar 7 tahun setengah. Sampai 6 bulan yang lalu di bulan apa itu? Bulan Sya'ban. Nikah di Tarim, pulang deh sini. Sekarang lanjutin dakwah apa dan juga ada belajar juga sama abah, tetap baca kitab. Tak putus. Berarti antum memang dari kecil udah suka yang namanya syair-syair Arab itu ya? Syair-syair ya dari kecil sukanya deh. Karena suka dengar apa. Untuk belajar ilmu arut udah dari dulu atau pas di Darul Mustafa? Belajar ilmu arut baru di Darul Mustafa. Baru di Darul Mustafa nah belajar ilmu arut itu. Pas sebelum bisa ilmu arut ya suka syair. Pertama tuh jadi suka sama syair. Oh kok syair enak banget dengarnya. Dengar orang sampai abah syair, dengar abah di ceramah baca syair. Anak lomba sama anak penyemisaran. Ngafalin masih kecil, itu masih di Indonesia. Nanti kita hafalin, anak hafal duluan. Ntar anak bacain ke dia, ntar gantian dia bacain. Saling mengkoreksi satu sama lain dalam syair. Sampai akhirnya ketika datang ke sini ke Tarim maksudnya makin banyak lagi dengar syair-syair dari Habib Umar, syair ini dan itu. Dan anak biasanya kalau dengar syair langsung ada catat hafalin. Hatta ntar lupa ya udah nggak apa-apa, yang penting kan udah dihafalin. Jadi kalau tinggal kalau dibaca berapa kali lagi keinget lagi dah. Atau ntar dengar orang ceramah, oh ini pernah hafal. Atau kalau baru kadang anak hafalin, anak salin. Kalau biasa aja syairnya nggak ini. Biasa aja udah ditinggalin. Tergantung kita pilih-pilih. Kalau ada yang bagus itu kita ambil, kita hafalin. Gitu. Terus belajar arutnya baru 2000 berapa ya? 2017 kayaknya apa 2018 sama Ustadz Ibrahim Khalil Madura. Masya Allah. Kiai Khalil Khalil Bangkalan itu kan gurunya Habib Salim Jindan. Ini Ibrahim Khalil anaknya guru. Oh Masya Allah. Ilmu arut belajar sama Ustadz Ibrahim. Ada ini Lora Ismail. Iya, Lora Ismail yang viral itu ya. Nah, terus kalau antum ketika dengar syair pasti kan antum punya juga kan pengen buat syair gitu kan. Ini udah berapa nih muswaddah apa udah muswaddah sama mubiaddoh apa? Ada mubiaddoh lah. Ada mubiaddoh. Ada yang udah rata-rata sih anak langsung nulis. Ntar anak rapiin pasti nggak muswaddah. Nulis gosida ya udah. Biasanya tentang apa, Beb? Biasanya paling banyak gosida tentang apa yang biasa antum karang gitu? Paling banyak sih muji guru. Muji Habib Umar berarti. Muji Habib Umar banyak itu. Sekitar berapa puluh gosida
Qasidah. 20-30-an kayaknya deh. Baharnya beda-beda tuh. Beda-beda dong, masa sama semua. Iya. Ada yang tawil, ada yang basit, ada yang wafir, ada baharnya beda-beda. Iya. Ada juga bahar rojoj. Itu semua gara-gara dari belajar ilmu arut. Awalnya kan pengen bikin tapi ini bener apa salah, anak nggak tahu. Iya. Tapi pas udah belajar, oh begitu, dapat kuncinya baru gampang. Iya. Dan subhanallah kebanyakan ilmu tuh baru baca bentaran, anak kayak ilmu arut itu baca bentaran, udah paham besoknya, oh ya udah langsung 2 hari 3 hari itu udah langsung paham. Sama kayak nahu juga di Indonesia anak belajar nahu nggak paham sehari 2 hari sampai anak ingat ikhtibar ustadznya ngasih ini kertas ikhtibar ini kitabnya kunci jawabannya di kitab itu anak nggak hafal nggak pengen apa nyatet aja mindahin nyalin yang ada di kitab malas nggak ada udah anak nggak bisa nahu deh anak nggak usah yang lain aja nahu jangan tapi pas ke tarim masuk ke Gismul Lughah kan anak masuk bahasa dulu belajar bahasa Arab hari pertama hari kedua langsung paham oh jadi nahu itu begini udah setelah itu ya udah hari berikutnya ya udah paham nahu lah intinya tinggal nambah dikit demi sedikit alhamdulillah makin gampang makin enak mungkin anda bilang oh mungkin tuh futuh kayak gini kita datang ke tarim baru dapat futuhnya di Indonesia kita ngafal tapi nggak paham apa ini artinya di tarim baru bentaran langsung ini akhirnya anak kalau pengen daras nahu tuh anak hafalin dulu misalkan oh daras ini hari ini bab al-hal langsung anak hafalin al-hal wal ismul mansub al mufassir liman bahama minal hayat begitu at-tamiz liman bahama minadz zawat anak hafalin tuh jadi sebelum daras anak hafalin iniannya apa semua jadi matanya tuh anak hafalin pas ustadz jelasin ya udah paham liatin ustadznya gini kalau ada pertanyaan baru tanya kalau enggak ya udah kita udah paham gitu jadi pas ustadz hadir daras ya udah ya ngomong deh ustadz udah paham gitu dalam hati dengerin gitu jadi enak dari situ baru kalau daras murojaah dulu sebelum daras lebih nempel gitu berarti dulu nahunya sampai goter dulu habis goter nahu sampai goter atau mutamimah kalau salah iya habis goter sama siapa tuh siapa sih namanya lupa yang orang Taiz itu namanya siapa yang berilmu yang sampai pertaraan itu siapa sih namanya orang Taiz lupa juga Abdul Aziz namanya Abdul Aziz Mas'udi. Baik. Oh iya beliau syair juga itu. Iya, syair juga. Pernah apa namanya antum tanya gimana atau antum pernah idofi juga nggak syair sama beliau tuh? Syair. Karena sih ngerasa pas idofi sama Ibrahim udah cukup maksudnya udah tahu semua. Jadi mauin lagi udah nggak usah. Hatta dikasih kitab-kitab dia waktu itu pas ngasih belajar syair itu ada satu kitab enak banget itu kitab namanya apa? Qawafi. Arut wal Qawafi iya kan? Itu enak banget. Abis itu anak baca kitab-kitab yang lain lebih ribet. Ya udah nggak usah deh. Yang penting udah paham bahar-baharnya orang baca syair langsung tahu oh ini baharnya ini ya udah cukup. Nggak mau lebih lagi maksudnya ya udah cukup. Mau ngapain lagi udah paham. Jadi orang bikin idhofi arut ya udah ya khair. Ya hatta sahibi yang orang Arab biasanya kalau datang bacain syair anak langsung oh ini bahar ini nih. Ntar kadang-kadang dia nggak percaya enggak ini bukan ini ya udah ujung-ujungnya anak bener ini karena orang Arab kebanyakan dia nggak belajar arut tapi bisa bikin syair yang kerennya kayak gitu kayak mereka nggak belajar nahu tapi bisa bahasa Arab tapi terkadang ada goida yang salah jadi kita di situ anak enak tuh anak ada temen anak wah kalau udah ngomongin ilmu wah ngotot-ngototan karena dia bisa tapi nggak punya goidahnya sedangkan anak ada goidahnya jadi anak bilang wah anak bantah kita munagosyah bahas ilmi pembahasan panas tentang ilmu nahu lah, arut lah apa gitu. Kemudian kalau untuk syair, misalnya antum bilang kan paling banyak muji guru, kan? Ada nggak yang baru kan antum hafal, antum apa namanya, yang paling antum oh ini yang paling ajib tuh yang ini nih, gitu. Apa ya? Tentang apanya Sayyidul Habib Umar yang waktu itu pernah antum karang itu? Banyak gusidah. Ente mau huruf apa? Coba pilih. Hah? Ente mau huruf apa? Insya Allah ada nggak sebanyak itu sih. Yang biasanya ta'iyah deh, ta'iyah. Oh tak ada, tapi itu awal banget anak bikin syair, tapi jadi masih jelek. Jadi ada danaan lupa dikit, itu udah lama. Oke. Apa ya? Jangan tak, coba yang lain. Apa huruf? Ba. Oke, ba. Ba, anak pernah bikin waktu itu kayak Umar, anak jadi setelah daurah, pas daurah, jadi ini kita kalau daurah tuh setiap daurah tuh anak dari dulu melihat orang nyium jidat Habib Umar enak banget peluk. Anak pengen sekali-kali beraniin diri nyium. Tahun pertama nggak berani. Tahun kedua, tahun ketiga, pas musafah terakhir. Benar. Itu anak nggak pernah berani. Sampai kemarin terakhir, ini tahun terakhir anak kalau sekarang nggak cium jidat Habib Umar, seumur hidup anak nggak bakal nyium. Ya udah pokoknya harus anak paksain. Terus anak nyari depan anak orang yang berani nyium jidat Habib Umar.
Jadi setelah dia nyium, anak kayak ngikut, biar nyambung, jadi biar berani-berani juga. Akhirnya udah, anak ajak, anak bilang, ente berani gak nyium jidat Habib Umar? Kata dia, anak berani. Oh yang bener? Iya anak berani. Akhirnya anak ajak, anak yang si Muhammad bin Soleh tuh, yang gemuk. Anak sama dia akhirnya dahroh, dia berani. Dia datang pas jalan depan Habib Umar, dia cium jidatnya. Anak juga, anak juga pengen. Langsung anak datang Habib Umar, kan dia kan cium, abis itu dia jalan. Anak juga cium tangan. Tapi nggak dapat peluk belum. Kalau peluk belum nyampe, insya Allah. Ntar kapan-kapan bisa dapat peluk. Akhirnya anak cium jidatnya. Langsung anak jalan. Seneng banget, langsung anak masuk kamar, anak bikin syair. Matlaknya gini. Atudi'u azzatu itraha bainar ruba amjada rabbul arsy fi nashri saba amgad abahal kauna ilma safaihi. Terus apa lagi? Pokoknya banyak ba terakhirnya gitu. Terus ada satu hal yang menarik. Setelah anak bikin syair, itu anak taruh di status WhatsApp. Terus di dalam syair anak itu ada kalam yang artinya anak ridho dengan apapun dari ente itu anak ridho. Sesuatu yang baik, yang buruk itu anak ridho dengannya. Habis itu anaknya Habib Umar nambahin lagi. Ditadil, jadi dibuntutin lagi. Enggak, Said Muhammad bin Umar ditambahin lagi. Terus salah satu yang beliau tambahin itu ada satu syatar, satu bagian setengah bait, dia bilang hasbi bidzikri kali walau sinun waba. Allah. Jadi anak cukup engkau menyebut anak walaupun sin waba sab, walaupun cuman cacian. Anak cukup, anak ngerasa seneng disebut sama ente walaupun dengan cacian anak seneng. Habis itu anak bilang, wah hasbi bidzikri kali walau sinun waba, ini keren. Langsung anak bikin lagi. Anak ambil itu hasbi, anak tulis sama kayak caranya dia. Sin ba pakai harf-harf gitu. Jadi anak bilang gini, inni bikum ya sayyidi sadun waba. Apa coba? Sabbun bikum. Sab muhibbukum. Inni bikum ya sayyidi sadun waba. Ana li min ibni Muhammadin haun waba. Anali min ibni Muhammadin haun waba. Habis itu inni bikum ya sayyid laulal adab nadaitukum ra'an waba. Itu matlaknya itu ya. Pas anak tambahin lagi gitu. Laulal adab nadaitukum ra'an waba. Rob bermakna sayyid itu kan boleh kan? Sahib. Ayo bermakna sahib. Lakin adaban ma Allah ma hatigul hadzal kalam. Laulal adab nadaitukum ra'an waba anali min ibni Muhammadin haun waba. Inni bikum ya sayyidi sadun waba hasbi bidzikri kali walau sinun waba. Jadi dari syairan yang panjang ditambahin tadzil sama Said Muhammad 3 bait. Terus dari situ anak ambil satu syatar, anak tambahin lagi gitu. Jadi itu yang menurut anak wah seru. Keren gitu. Dan ada lagi qasidah-qasidah yang lain banyak gitu. Mawagif biasanya kayak gitu, abis cium jidat Habib Umar, wah langsung seneng, anak harus catat, ini harus diabadikan. Jadi kayak sekarang diabadikan ada ketulis, ada ceritanya, ada syairnya juga. Begitu. Oke, berarti nanti kalau bisa Bib buat syair juga buat Toha TV buat pemirsa insyaallah. Ya. Oke, kemudian yang kita perhatikan anaknya Habib Jindan ada berapa yang sekarang? 7 ya? 7 anak 7 bersaudara. Yang udah ke Tarim berapa? 4 ya? Yang udah ke Tarim, iya. 4 ya? 4. Yang perempuan 1. Jadi 5. Ya. Ini kan kalau kita perhatikan kan memang keluarga beliau ini ya mungkin dari beliaunya, dari jid-jidnya sampai ke Rasulullah SAW ini memang aktif dalam berdakwah ilmu, ya kan? Meskipun ya kalau kita lihat akhir zaman ini mungkin sebagian orang masih belum bisa gitu mengarahkan seluruh keturunannya itu seperti jid-jidnya, seperti Rasulullah SAW, ya kan? Sampai ke situ. Nah, jadi bagaimana untuk Habib Jindan ini ketika kan apakah ada rutinitas ataupun amalan yang mana cara beliau ini mendidik supaya anak-anak ini dengan akhir zaman ini kan, itu artinya selamat dari fitnah dan godaan akhir zaman dan tawajuhnya fokusnya kepada ilmu, suluk sama dakwah. Nah, itu gimana, Beb? Figur beliau dalam mendidik keluarganya itu. Menurut Ana itu kayak tadi, itu orang tua kayak Umi Aminah yang lihatin ketika anak terancam bakal kena ancaman, ini sekarang anak saya diancam dengan pergaulan orang-orang luar yang mungkin bakal merusak, diberhentiin, ditahan. Pertama biar kita nggak ikut bergaul, biar nggak ikut bergaul di dalam omongan kotor, perilaku yang buruk, itu dijauhin. Yang kedua, setelah tasfiyah, jadi pertama tasfiyah
terus tahliyah. Tasbih itu apa kalau bahasa Indonesia? Tasbih itu dibersihin dulu. Dibersihin dulu. Setelah dibersihin baru diajarin ini itu, dijauhin dari segala keburukan, baru setelah itu diajarin. Sekarang ente harus gini, itu baru diajarin sedikit demi sedikit yang seperti tadi saya bilang, diajarin sampai ketika kita udah mulai udah mulai punya akal, udah mulai dewasa, baru dikirim ke tarim. Itu anak subhanallah pas belum dikirim ke tarim itu Abah bilang gini, Abah biasa kalau ngirim ke orang ke tarim jangan pulang kalau belum jadi orang. Akhirnya pas anak tarim benar, sekarang anak jadi manusia, dulu binatang. Hayawanun natik, binatang yang bisa ngomong, hayawan natik, semua orang kayak gitu. Tapi ketika pulang, nyampe tarim baru ngerasa, oh bener ya, manusia punya hati, punya akal, punya Tuhan, punya tujuan, punya cita-cita. Kalau kita hidup begitu-begitu aja, kita hewan, sama aja kayak hewan. Gak punya tujuan, makan, minum, nyari makan, nyari minum, hidup mati, udah selesai. Tapi Abah bilang gitu kalimatnya, nanti jangan pulang kalau belum jadi manusia. Jadi pas anak pulang, ya udah, maksudnya pas sampai sono tuh baru ngerasa, oh ternyata anak ini manusia. Begitu. Dengan makna yang berbeda, bukan makna yang kalau makna yang biasa semua orang tahu, setiap orang pasti bakal bilang kita manusia. Tapi makna yang lebih dalam lagi itu baru kita tahu pas kita ditarim. Begitu. Nah, terus Habib Zindan semisal kan dengan kesibukan beliau berdakwah keluar sana sini sama santrinya. Nah, waktu buat beliau sama keluarga itu kapan, Dip? Waktu buat keluarga sih banyak juga waktu sama keluarga, karena kalau dakwah aja kadang kita ikut. Dakwahnya nggak sendiri, kita juga ikut dakwah. Jadi selama berdakwah ya waktunya sama keluarga juga, di jalan sama keluarga, antar di sono acara kita juga ikut. Dari kecil begitu kita hadir tuh sama Abah acara kuitang, majelis ta'lim kuitang nih kayak majelis pengajian rutinan dari zaman Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sampai itu dulu dihadirin Habib Salim Jindan. Terus Habib Salim Jindan, anak Habib Salim Jindan kan jadi Habib Novel nikah sama anaknya Habib Muhammad. Jadi Habib Novel dulu selalu sering hadir kuitang. Terus anaknya punya Ami Ahmad juga sering hadir kuitang dari kecil. Jadi kita dari kecil diajak selalu hadir kuitang, hadir majelis terus. Gitu. Jadi sampai sekarang ya kita terbiasa hadir majelis kuitang, ngerasa tuh kayak itu kewajiban. Kayak kewajiban yang nggak kita tinggal. Kayak pengajian kita, pengajian mingguan ya hadir kuitang. Begitu. Terus juga tadi pertanyaannya mendidik. Iya, cara mendidiknya kan ketika ya mungkin berbeda, apakah ada yang berbeda, beliau tuh fokus apa gitu ketika apakah Rasulullah ini kayak gini dulu, kamu jangan kayak gini. Itu gimana cara beliau menyampaikan? Umi sih ngajarin jujur. Biar kita ini jadi orang yang jujur, yang nggak bohong. Terus kalau Abah tuh pas anak pengen tarim mana inget dinasehatin 2 nasihat. Yang pertama katanya jangan tinggal Qiyamul Lail tuh selalu hadir. Qiyamul Lail bangun malam tuh harus selalu. Yang kedua, duduk di depan Habib Umar. Biar dipandang, dapat pandangan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, dipandang demi pandangan. Nah, itu buat kita jadi berubah. Jadi Abah nyuruh kayak gitu. Jangan tinggal Qiyamul Lail dan kalau bisa di tempat manapun duduk di depan Habib Umar. Biar Habib Umar ngelihat. Jadi anak biasanya gitu duduk, cara tempat yang Habib Umar ngelihat ya udah. Yang ngelihatnya jelas, kalau lebih dekat sama Habib Umar, wah itu lebih enak lagi di sop kedua gitu kan, atau sop pertama depan Habib Umar langsung pas-pasan, ini udah enak banget, rasanya kayak bukan di dunia lagi, udah enak banget. Malah kadang kalau ziarah Zambal juga nyari tempatnya tuh yang kira-kira depan Habib Umar, kan doa kan, Habib Umar Fatihah, habis Fatihah Allahumma sholli ala doa. Nah, anak biasanya langsung di depan Habib Umar. Jadi niatnya kita sih biar Habib Umar pas doa ngeliat kita, oh ini sekalian deh, didoain juga. Jadi begitu, alhamdulillah. Kita biasanya jadi sama Abah gitu diajarin biar selalu nggak tinggal Qiyamul Lail sama ini duduk depan guru tuh yang bener kayak taslim, nyerahin diri ke guru tuh secara sempurna. Terus juga pas anak pulang ke tarim tuh, pas pulang dari tarim Abah bilang, nanti tahu gak Abah naruh kalian di tarim tujuannya apa? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah fa in aqamus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya itu tujuannya. Biar kita liyuqimus shalah bener-bener bisa membangun sholat. Tujuan utama itu semua, dari itu semua tujuan ini tujuannya itu liyuqimus shalah. Biar terus jadi orang yang sholat. Itu tujuan kita hidup. Ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, buat beribadah. Itu sholat, beribadah.
Kalau untuk kalam-kalam salaf ataupun cerita-cerita salaf ketika beliau di rumah situ sama keluarga, itu ada nggak? Khusus misal di waktu tertentu beliau jelasin tentang Habib Fulan. Ada, tapi bukannya yang kayak duduk belajar enggak, tapi kita kayak lagi ngobrol apa, oh ini dulu Habib ini gini. Lagi cerita apa, atau ada suatu kejadian, apa bilang ini dulu Fulan dia gini diceritain. Itu kadang-kadang sering cerita juga. Atau sekarang kadang anak juga suka baca kitab. Apa bilang ada baca kitab, baca nakes, buka aja asal buka langsung baca. Itu juga kadang kayak gitu. Nah, kalau misal salah satu dari anaknya nih kan melakukan kesalahan itu, ya namanya seorang anak ya kan. Nah itu kalau beliau gimana? Cara negurnya atau cara memberitahunya apa? Kelembutan atau gimana itu? Kira-kira? Cara negornya apa? Ya dengan cara yang terbaik. Yang nggak buat ini anak ngerasa kalau dia kalau dia nih dibenci sama abahnya atau enggak, tapi pakai cara yang lembut. Walaupun tafadhon ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau ente keras, ente galak ya orang pada menjauh. Nah, tapi ini padahal abah tapi caranya tuh lembut, bener-bener lembut. Anak kasih satu misal, anak sering cerita nih. Jadi anak dulu pernah, anak masih kecil nggak tahu, masih kecil belum balik. Itu dulu abah sering nanya, ente tadi sholat maghrib nggak? Ya sholat. Sama siapa? Sama Fulan. Imamnya siapa? Imamnya Fulan. Baca surat ini. Sebelah kanan siapa? Fulan. Sebelah kiri siapa? Ditanya. Sering ditanya kayak gitu. Hari pertama, hari kedua pernah sekali anak belum sholat males. Namanya anak kecil kan. Nah, baru belajar bohong. Akhirnya ditanya, tadi udah sholat? Udah. Sholat sama siapa? Sama anak laki. Imamnya Fulan. Baca surat apa? Surat ini ngarang. Habis itu, padahal anak laki belum sholat. Akhirnya kata oh gitu sini. Diajak. Anak itu kan di kamar. Diajak keluar kamar. Pas keluar dari teras, abah kamar di atas. Pas lihat ke bawah anak laki lagi sholat. Itu anak, ya Allah, lu malu banget. Ini muka mau ditaruh di mana orang lagi pada sholat. Anak baru bilang udah sholat gini. Akhirnya anak bingung kan. Wah ini abis anak dimarahin sama abah nih. Anak bingung. Ini ente kira-kira diapain coba menurut ente? Ya dibentak atau lu bohong lu gitu. Iya kan kayak gitu kan. Lu bohong gini. Ini enggak kayak gitu. Unik. Itu kata, tuh masih ini, akhirnya anak udah malu, anak udah haya nih, muka anak merah tuh kayaknya, masih kecil kan, masih kecil tapi udah paham maksudnya, udah paham kalau anak ini bohong, anak salah dan tertangkap basah. Kayak tahu gak video yang pelaku tas apa di supermarket, habis itu dibilang ente bohong, habis itu dikasih lihat CCTV, nah ini siapa? Kayak gitu, akhirnya kan dia kan malu sendiri. Nah ini kayak gitu, anak bingung. Terus kata abah, diapain? Gak dia apain? Ayo diajak sholat. Walah ngomong satu kalimat. Diajak sholat udah, sekarang kita sholat bareng. Ada sholat. Akhirnya dari itu, udah. Anak dari situ baru azam, kalau gini anak nggak bakal ninggalin sholat lagi. Akhirnya udah deh. Ajib. Jadi dari cara itu anak malu. Dari cara bikin malu, wah ini kalau anak bohong terus ya mau sampai kapan? Gitu. Intinya anak malu dan akhirnya anak yang tobat sendiri udah. Akhirnya udah mau sholat, nggak boleh ninggalin sholat. Terus abah tuh biasanya kalau marahnya tuh gimana tuh? Tentang perkara apa yang ibaratkan nggak ada toleransi dah. Kalau kita ada orang ngelakuin ini dari keluarganya bakal dimarahin, bakal dihabisin gitu. Ada nggak kira-kira? Ya kalau ngelakuin yang haram pastinya sih. Iya, misalnya sesuatu, berarti ya hanya untuk perkara-perkara yang haram gitu, nggak ada yang perkara sepele atau itu nggak ada berarti. Karena sepele nggak ada, jarang marah, nggak ingat kapan marahnya. Berarti emang Habib Jindan jarang marah. Gitu. Jarang marah. Maksudnya cara negurnya itu cara yang terbaik. Kalaupun misalkan ada anaknya ngelakuin sesuatu aja, ntar pengen negor, biasanya negornya di ceramah umum. Di ceramah umum, wah ini gue kena nih, kayak gitu kita. Wah ini anak kena nih, lagi roha, gitu biasanya. Jadi apa tuh, ini kan lagi dengerin, kan kelihatan nih lagi dengerin, ditaruh deh tuh. Kayak gitu biasanya. Di dalam ceramah umum juga kena juga kadang-kadang, kayak gitu. Nah, kemudian kalau cara beliau ngajaknya, biasanya kan anak kecil kan misal, yuk kita qiyamul lail atau kita ke masjid, itu biasanya malas kan, ada beberapa yang malas. Itu cara beliau gimana? Kalau kita kan kita iming-imingin, ntar kita kasih permen, abah kasih apa, abah kasih jalan-jalan. Nah, cara beliau itu kalau ingin menyampaikan kepada anak-anaknya yang mungkin masih kecil untuk melakukan kebaikan, itu bagaimana? Apakah dengan hadis? Biasanya gitu. Dulu nih anak ingat kita pengen jalan ke skating gitu lah, pokoknya pengen liburan, pengen jalan-jalan. Habis itu minta sama abah minta duit. Mau jalan nih. Habis itu kata abah sholat duha belum? Sholat duha dulu. Kalau udah sholat duha baru dikasih. Baru kita jalan? Iya, enggak baru dikasih.
minta duit. Oh, minta duit. Minta duit, abang nggak ikut, kita minta duit sama abah. Oh, iya. Salat duha dulu, jadi kita minta duit, ya udah ambil wudu dulu, salat duha, baru dikasih. Kalau udah salat duha begitu, biasanya kayak gitu juga gitu bang. Desanya. Nah, kemudian untuk anak-anaknya kemudian menjadi berjiwa pendakwah, itu apa udah dilatih dari kecil atau gimana itu? Enggak sih. Enggak juga. Dilatih. Dari kecil udah. Karena memang kalau keturunan Rasulullah biasanya memiliki jiwa berdakwah tuh Masya Allah kan. Tapi anak pas kecil ingat kita dulu pernah anak sama misanan sama misanan sepupu itu kita diundang sama orang acara ntar ngisi acara anak-anak yatim anak semua acara ada bagiannya itu ceramah itu gosidah yang ini baca maulid yang ini baca maulid yang ini ceramah ada yang kayak gitu juga dulu anak ingat. Iya. Jadi disuruh ceramah juga tapi baru bisa ceramah ya pas ditarim itu baru belajar ceramah pas ditarim. Pas khuruj dakwah itu ya. Khuruj dakwah itu langsung pakai amal gitu kan kita disuruh khuruj dakwah turun di masjid tuh turun ntar mobilnya balik lagi ini kita diaman di negara orang disuruh turun di masjid mobilnya jangan ditinggalkan orang pakai pistol kan di sono kan. Jadi gitu wah ini sama juga awalnya takut tapi lama-lama ya gini dakwah khuruj dakwah kayak gini ya udah aman maksudnya ngerasa tenang baru setelah itu khuruj enaknya jangan terus malah menikmati makin menikmati khuruj dakwah seru gitu kan. Pengalaman yang paling ajib apa pas dulu khuruj dakwah di Tarim dulu gimana? Pengalaman itu pernah khuruj dakwah? Enggak, kita pernah khuruj dakwah bareng nggak? Pernah ke Wadi bin Ali. Wadi bin Ali terus Wadi bin itu. Yang pas Ropik, aku sama si Ropik sama Cino. Toha apa namanya? Darmedia sama Darmedia pernah waktu itu. Sama Darmedia. Khuruj dakwah? Iya, 2 hari atau 3 hari waktu itu pernah. Kemana? Lupa nama tempatnya di mana itu. Mahel bin Yamin bukan? Mahel bin Yamin. Oh itu ente ikut lepas itu. Khuruj dakwah. Pengalaman khuruj dakwah? Iya, pengalaman antum khuruj dakwah itu yang paling berkesan apa pas di sana tuh? Apa pernah diusir dari masjid atau pernah nggak boleh ngomong apa? Pernah nggak boleh ngomong. Jadi dia masuk ke satu masjid itu orang-orang masjidnya termasuk orang-orang yang keras. Dia ngeliat kita pakai peci, pakai rida, wah ini langsung suudzonnya langsung timbul di mata, bukan di hati lagi, suudzonnya langsung di mata dia. Akhirnya dia bilang, ini kita di sini nggak boleh ceramah, kata gitu. Oh enggak, dia ditanya, itu belajar di mana? Awalnya ditanya, belajar di Darul Mustafa. Terus ditanya, oh Darul Mustafa ini gini, dibilang Darul Mustafa nggak bener lain, pokoknya capek deh. Kita debat. Subhanallah, anak itu sama dia Udin. Jadi dia bilang, ini nggak boleh. Katanya itu nggak boleh tentang nggak ziarah kubur dibahas tentang ziarah kubur nih bid'ah gini dibahas sama dia. Habis itu kata Ustadz Ana itu Ustadz dia dalilnya dari mana? Dia bilang Ana dari Riyadhus Shalihin. Ana bilang nah ini apa Riyadhus Shalihin? Akhirnya ayo di mana Riyadhus Shalihin? Ini orang diam nggak bisa jawab. Sampai dikasih dalil ziarah kubur. Habis itu dia pindah pembahasan. Iya tapi ente sholat untuk kuburan. Kata dia, maksudnya ente apa? Sholat lil gober atau alal gober? Beda artinya. Sholat di kuburan, ini hukumnya gini. Kalau sholat lil gober, nyembah kuburan, ya ini syirik. Ana setuju sama ente. Gini dibahas semua. Sampai ini orang diem. Terus subhanallah pintarnya dia pas pengen pindah ke pembahasan lain, pengen bahas. Tapi ente, jadi kita lagi bahas nih tentang kuburan. Dia kira-kira udah hampir ini kalah dalil, dia langsung pindah. Tapi ente tawasul gini. Nah ini dia pintar, kata dia, bentar, ente mau pindah maudhu, tadi ente udah setuju belum sama Ana? Yang tadi ente setuju kan berarti sampai orangnya, iya udah biar dia pindah maudhu. Dikira dia bakal menang di maudhu selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Terus dikasih lagi dalil-dalilnya sampai dia capek. Itu dari abis maghrib. Oh pas kita jalan ke masjid, itu kita jalan lewat lapangan, ada anak-anak kecil. Ya kita namanya berdakwah kan, assalamualaikum jalan. Ente tahu kita di jalan diapain? Iya. Itu kalau Nabi kan dilempar batu, kalau kita bukan batu sih alhamdulillah. Jadi orang pakai kayak gentong yang buat apa sih? Kaleng dia dipukul-pukul, deng sambil nyanyi, ngehina gitu. Ya Sufi ya Abu Kufiyah gitu. Maksudnya Sufi pakai peci, dihina-hina sama dia. Anak-anak kecil banyak banget. Jadi emang kayaknya itu mereka udah mendidik anak mereka biar ngebenci orang-orang yang pakaiannya kayak gitu, yang pakai peci langsung dibenci gitu. Ya udah digendang-gendangan dia ngelihat kita langsung ngelihat pakai rida, pakai pakaian begitu udah jelas ini orang sufi kalau kata mereka. Dipukul-pukul gendangan sampai depan masjid. Itu pas kita debat yang tahu Ana, ini dia sini, ini ada satu orang yang di sini ada kakek-kakek megang kayak tongkat gitu. Ini kalau dia pengen nyabet tinggal nyabet dan di sekeliling kita anak kecil.
Jadi rame anak kecil di dalam masjid. 30 apa 40 orang kali. Dan kita berduaan doang. Dan terus kita lawan-lawan. Seru deh. Itu pengalaman dakwah yang seru sih. Tak sih. Lucu gitu pengalaman dakwah. Habis itu kita sholat isya di situ juga. Bayangin maghrib wal isya kan tuh. Terus ini pas di tengah-tengah lagi pembahasan gitu, Anu bilang, "Anak izin dulu pengen sholat apa namanya? Isya. Sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah. Karena ba'diyah sholat dia sendiri. Akhirnya gantian. Anak sholat ba'diyah, dia sholat ba'diyah, mereka nggak ada yang sholat ba'diyah udah. Iya. Nggak sholat ba'diyah kayaknya emang. Ngomong aja terus nggak ada yang sholat ba'diyah. Targetnya ya kalau belajar gitu kan. Iya, kalau belajar. Habib gitu. Habib Umar kalau Abah waktu itu pas bilang ke kita itu ditarim sampai kapan? Sampai Habib Umar suruh pulang. Kalau Habib Umar suruh pulang. Kalau enggak. Kemarin suruh pulang. Iya, Habib Umar udah ngasih izin buat pulang baru pulang. Gitu. Habib Umar udah ngasih izin baru. Kalau enggak ya bakal ditarim terus. Iya, iya. Kakak antum gitu juga. Gitu juga. Kasar. Habib Umar ngasih izin, ngasih isyarat biar nikah. Pulang udah pulang. Malah kerennya anak kemarin tahu gak gimana? Habib Umar ngasih tanggal nikah, calonnya belum ada. Anjir. Kata Umar udah ente nikah 1 Sya'ban sama ente punya sama ukhtak sama saudari ente. Terus calonnya udah cari deh. Anjir. Kayak gitu. Jadi ya udah, tapi subhanallah kata Abah jangan takut. Ini Umar udah domin. Iya. Udah apa namanya kalau domin? Menjamin. Udah jamin. Umar udah jamin jangan takut pasti bakal ada calon. Iya. Karena subhanallah nggak lama jadi gampang semuanya digampangin sama Allah. Selesai deh nikah dan lain-lain. Oke. Masya Allah. Pulang ke sini juga dari Tarim tuh kan.